Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahkiani yang akan menjelaskan penjelasan tentang momentum dan rumus momentum. Momentum. Pengertian dari momentum. Momentum adalah konsep fundamental dari fisika yang menggambarkan ukuran kuantitatif dari gerakan suatu benda. Lebih dari sekadar kecepatan, momentum mempertimbangkan massa dan kecepatan benda, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keadaan geraknya. Definisi momentum dalam fisika. P adalah hasil kali massa M suatu benda dengan kecepatan v. Secara matematik, ini dinyatakan dengan P sama dengan M kali v. Satuan standar momentum dalam sistem internasional atau SI adalah kilogram meter per detik atau kg/ms. Sifat faktor momentum adalah besaran faktor yang berarti memiliki magnitudo atau nilai dan arah momentum selalu sama dengan arah kecepatan benda. Baik, perkenalkan saya Tiara Cinta Lestari sebagai pemateri kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tentang jenis-jenis momentum. Momentum sendiri merupakan besaran yang berkaitan dengan massa dan kecepatan suatu benda. Sekarang, mari kita bahas satu persatu jenis. Pertama, kita mulai dari momentum linear, atau sering disebut juga momentum translasi. Momentum linear adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak dalam garis lurus. Jenis ini merupakan bentuk momentum yang paling umum dibahas dalam fisika klasik. Rumusnya adalah P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan linear benda. Contohnya, momentum linear digunakan untuk menganalisis gerak proyektil, seperti bola yang dilempar atau peluru yang ditembakkan. Dalam tabrakan atau dua benda, total momentum sebelum tabrakan sama dengan total momentum setelah tabrakan. Ini sesuai dengan hukum kekekalan momentum. Selain itu, momentum linear juga sangat penting dalam desain kendaraan agar tetap aman dan efisien saat bergerak. Selanjutnya, kita masuk ke momentum sudut atau momentum angular. Kalau tadi momentum linear membahas benda yang bergerak lurus, momentum sudut ini membahas benda yang berputar. Momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang berotasi atau bergerak melingkar. Momentum sudut tidak hanya tergantung pada massa dan kecepatan sudutnya, tetapi juga pada momen inersia, yaitu ukuran seberapa sulit benda untuk diubah rotasinya. Rumusnya adalah L sama dengan I kali omega, dengan L sebagai momentum sudut, I momen inersia, dan omega kecepatan sudut. Contohnya, bumi memiliki momentum sudut besar karena rotasinya, yang membantu menjaga kestabilan arah di ruang angkasa. Atlet senam dan penyelam juga memanfaatkan momentum sudut untuk berputar di udara. Selain itu, dalam mesin dan turbin, momentum sudut digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Berikutnya adalah momentum relativistik. Jenis momentum ini digunakan ketika kecepatan benda sudah mendekati kecepatan cahaya. Jadi biasanya dibahas dalam teori relativitas khusus Einstein. Dalam mekanika klasik, massa benda dianggap tetap. Tapi dalam teori relativitas, massa benda akan meningkat seiring dengan kecepatannya yang semakin mendekati kecepatan cahaya. Rumusnya adalah P sama dengan gamma dikali M dikali V adalah faktor Lorentzian. Rumusnya M adalah massa diam benda dan V kecepatan benda. Momentum relativistik ini digunakan dalam fisika partikel, misalnya dalam eksperimen tumbukan partikel subatomik yang bergerak sangat cepat.
Selain itu, pada akselerator partikel, momentum relativistik digunakan untuk mengontrol partikel agar tetap stabil ketika kecepatannya hampir mencapai kecepatan cahaya. Dan yang terakhir adalah impuls. Impuls ini berhubungan erat dengan perubahan momentum suatu benda. Impuls adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada benda dengan waktu bekerjanya gaya tersebut. Sederhananya, impuls menggambarkan seberapa besar perubahan momentum yang dialami benda akibat gaya. Rumusnya adalah I sama dengan V dikali delta T, atau bisa juga ditulis I sama dengan delta P sama dengan M dikali delta V. Contohnya, dalam kendaraan, impuls digunakan pada sistem keselamatan seperti sabuk pengaman dan airbag yang memperpanjang waktu tumbukan agar gaya yang diterima penumpang lebih kecil. Dalam olahraga seperti sepak bola atau karate, impuls digunakan untuk memaksimalkan kekuatan tendangan atau pukulan. Dan dalam teknologi, impuls digunakan pada mesin pemecah batu atau alat-alat yang melibatkan tumbukan. Nah, jadi teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai 4 jenis momentum, yaitu momentum linear, momentum relativistik, dan impuls. Masing-masing memiliki peran penting dalam menjelaskan berbagai peristiwa fisika di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Rumus momentum dan penjelasannya. Rumus momentum adalah P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum. Simbol P diukur dalam suatu kilogram meter per detik atau kg m per s atau Newton detik, yang simbolnya Ns. M sama dengan massa, simbolnya M, yaitu ukuran jumlah materi dalam satu objek diukur dalam 1 kilogram, simbolnya kg. V sama dengan kecepatan, simbol V yaitu laju perubahan posisi suatu objek terhadap waktu diukur dalam 1 meter per detik atau m per s. Kecepatan adalah besaran faktor yang memiliki besar dan arah. Interaksi dan aplikasi rumus. Massa M, semakin besar massa suatu objek, semakin besar momentum jika kecepatannya sama. Ini berarti objek yang lebih berat lebih sulit dihentikan daripada objek yang lebih ringan, kecepatan yang sama. Kecepatan V, semakin besar kecepatan suatu objek, semakin besar momentumnya. Jika massanya sama, ini berarti objek yang bergerak lebih cepat lebih sulit dihentikan daripada objek yang bergerak lebih lambat dengan massa yang sama. Arah, karena kecepatan adalah besaran faktor, momentum juga merupakan besaran faktor. Arah momentum sama dengan arah kecepatan. Misalnya, jika sebuah mobil bergerak ke timur, momentumnya juga ke timur. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa dalam sistem tertutup tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Momentum total sistem tetap konstan. Secara matematis, jika kita memiliki dua objek yang terbuka, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, di mana M1 dan M2 adalah massa objek 1 dan objek 2. V1 dan V2 adalah kecepatan objek 1 dan objek 2 sebelum tumbukan. V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan objek 1 dan objek 2 setelah tumbukan. Contoh soal. Sebuah bola dengan massa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik menabrak dinding dan membenturkan kembali dengan kecepatan 8 meter per detik. Hitunglah perubahan momentum bola tersebut. Menyatakan
Momentum awal P1 sama dengan M kali V sama dengan 0,5 kg dikali 10 meter per detik sama dengan 5 kg meter per detik. Momentum akhir P2 sama dengan M kali minus V sama dengan 0,5 kg dikali minus 8 meter per detik sama dengan 4 kg meter per detik. Kecepatan negatif karena arahnya berlawanan. Perubahan momentum delta P P2 dikurang P1 sama dengan minus 4 kg meter per detik dikurang 5 kg meter per detik sama dengan minus 9 kg meter per detik. Perubahan momentum bola adalah minus 9 kg meter per detik. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tumbukan beserta rumusnya. Tumbukan dapat didefinisi umum sebagai interaksi antara dua benda atau lebih yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat, di mana gaya yang signifikasi bekerja antara benda-benda tersebut. Gaya ini menyebabkan perubahan momentum dan energi pada benda-benda yang terlibat. Adapun perspektifasi fisika, yaitu sudut pandang fisika, tumbukan merupakan peristiwa di mana energi kinetik dan momentum ditransfer antara benda-benda yang berinteraksi. Proses ini melibatkan gaya internal yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Adapun karakteristik utama tumbukan yaitu waktu singkat, yang dimana durasi tumbukan biasanya sangat singkat, seringkali hanya beberapa milidetik atau bahkan kurang. Kedua, gaya besar. Gaya yang bekerja selama tumbukan sangat besar dibandingkan dengan gaya yang eksternal lainnya. Ketiga, perubahan momentum. Tumbukan selalu menyebabkan perubahan momentum pada benda-benda yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu transfer energi. Tumbukan dapat menyebabkan transfer energi antara benda-benda yang terlibat. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitra. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tumbukan. Jenis tumbukan yang pertama, tumbukan lenting sempurna atau elastis. Definisinya, tumbukan lenting sempurna terjadi ketika energi kinetik total sistem tetap konstan sebelum dan sesudah tumbukan. Tidak ada energi yang hilang menjadi bentuk lain seperti panas atau bunyi. Ciri-cirinya, berlaku hukum kekekalan energi kinetik, berlaku hukum kekekalan momentum, dan koefisien restitusi atau E sama dengan 1. Yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastis. Definisinya, tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi ketika energi kinetik total sistem berkurang setelah tumbukan. Yang ketiga, tumbukan lenting sebagian atau sebagian elastis. Definisinya, tumbukan lenting sebagian adalah jenis tumbukan di mana sebagian energi kinetik hilang setelah tumbukan, tetapi benda-benda yang bertumbukan tidak menyatu. Ciri-cirinya, energi kinetik tidak kekal, berlaku hukum kekekalan momentum, dan koefisien restitusi E berada di antara 0 dan 1. 0 kurang dari E kurang dari 1. Penerapan konsep tumbukan. Pertama, analisis kecelakaan kendaraan. Memahami jenis tumbukan menyatu dalam menganalisis kecelakaan dan merancang fitur keselamatan kendaraan. Yang kedua, olahraga. Dalam olahraga seperti golf atau biliar, pemahaman tentang tumbukan membantu pemain mengoptimalkan transfer energi
dan mengontrol arah bola. Yang ketiga, industri. Dalam proses manufaktur, pemahaman tentang tumbukan digunakan dalam perancangan mesin dan peralatan yang melibatkan interaksi fisik antar komponen. Yang keempat, tumbukan dalam konteks lokal atau Indonesia, Sulawesi Selatan. Di Indonesia, khusus di Sulawesi Selatan, konsep tumbukan dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak selalu disadari secara eksplisit, yang pertama, perkakas tradisional. Perbuatan dan penggunaan alat tradisional seperti parang atau lesung melibatkan pemahaman intuitif tentang tumbukan dan transfer energi. Yang kedua, transportasi. Kecelakaan lalu lintas adalah isu penting. Analisis tumbukan dalam kecelakaan membantu pihak berwenang dan masyarakat untuk mengingatkan keselamatan di jalan raya. Yang ketiga, permainan tradisional. Beberapa permainan tradisional mungkin melibatkan prinsip-prinsip tumbukan seperti permainan kelereng dan atau gasing. Adapun rumus-rumus tumbukan yaitu 1. Hukum kekekalan momentum. Rumusnya adalah M1 F1 tambah M2 F2 sama dengan M1 F1 aksen tambah M2 F2 aksen. Penjelasannya adalah hukum kekekalan momentum adalah salah satu hukum fundamental dalam fisika. Hukum ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, hukum kekekalan momentum dapat digunakan untuk menganalisis kecepatan dan arah ketiga bola setelah ditumbukan. Rang O antara hingga 1. O kurang dari E kurang dari 1 yaitu tumbukan tidak penting sama sekali. E sama dengan 0, benda koefisien restitusi bergantung pada sifat material benda-benda yang bertumbukan dan kondisi tumbukan, misalnya suhu. Rumus E sama dengan akar buka kurung H aksen per H tutup kurung hanya berlaku untuk kasus tumbukan antara benda dengan lantai. Signifikasi yaitu koefisien restitusi memberikan informasi penting tentang sebesar energi kinetik yang hilang dalam tumbukan. Semakin kecil nilai E, semakin besar energi kinetik yang hilang.